Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Novendra Setiawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu convolutional neural network. Kemudian kita juga langsung mengetahui bagaimana arsitekturnya melalui pemrograman. Nah, dalam video kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran dan mengetahui lebih dalam terkait convolutional neural network, terlebih dahulu kita harus menginstal suatu platform ataupun library yang biasa digunakan untuk melakukan pemrograman untuk deep learning ataupun olah citra dengan AI ya. Nah, salah satu library itu yaitu PyTorch. Ya, PyTorch. Kita ambil ke websitenya yaitu pytorch.org. Nah, saat ini versi PyTorch sudah evolusi kedua 2.0.1. Nah, untuk menginstalnya kita terlebih dahulu mengetahui sistem apa yang kita gunakan, karena di sini multiplatform bisa menggunakan OS Linux, Mac, Windows, kemudian bisa menggunakan package ya, baik itu Anaconda ya, Pythonnya berupa Anaconda, Pythonnya natural menggunakan pip, kemudian libtorch, kemudian source kalau ingin mengompil dari source-nya langsung. Kemudian bahasa pemrogramannya juga support C++ ataupun Java serta Python itu sendiri. Nah, compute platform atau komputer platform di sini ini ada tiga secara umum, yaitu berkaitan dengan GPU ya. Jika laptop Anda mempunyai GPU Nvidia, maka bisa menggunakan platformnya CUDA 11.7 ataupun CUDA 11.8. Namun driver dari CUDA itu sendiri harus Anda install terlebih dahulu sebelum menginstal PyTorch ya. Jadi ada CUDA 11.7 ya, ambil 11.7. Nah, ini CUDA Toolkit ini harus Anda install terlebih dahulu ya. Ini internet saya terblokir untuk mengambil. Oke. Ini harus Anda install terlebih dahulu. Nah, di laptop saya tidak ada Nvidia-nya ya, karena based on Mac ya. Nah, kalau Anda ada Nvidia-nya, gunakan ini ya, CUDA ini. Kemudian ada ROCm 54.2. Nah, ROCm 54.2 ini adalah translator ya, layar translator bagi Anda yang mempunyai komputer atau device yang memiliki GPU ya, ataupun prosesor ya, ataupun GPU yang berbasis AMD. Cuma ROCm ini hanya berbasis di Linux ya, supportnya hanya di Linux saja. Di Windows itu tidak support. Jadi kalau Anda mempunyai AMD dan menggunakan Windows, ya terpaksa saat mengcompile ataupun nanti memproses image itu yang digunakan adalah prosesor CPU ya. Bagi yang Nvidia itu support baik Linux maupun Windows. Cuma yang Nvidia perlu diingat diinstal terlebih dahulu toolkitnya ya, CUDA 11.7. Ambil yang 11.7 bagi yang Anda di Nvidia. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Misalkan di sini Anda mengambil Windows dan CUDA. Nah, ini tinggal kalian copy dan install di command prompt Anda ya. Ambil contoh saya di Mac ini ya. Di Mac karena Mac tidak ada
NVIDIA-nya di saya, bukan Mac yang ada NVIDIA-nya, maka saya ambil yang default, kemudian Python. Nah, ini cukup install seperti ini. Pip install Torch Vision, Torch Audio. Kalau Anda tidak mengolah data audio, ya tidak perlu Torch Audio. Cukup sampai Torch Vision supaya menghemat memori ya device-nya. Nah, pip install Torch Vision. Oke. Pip install Torch, kemudian Torch Vision. Nah, ini karena di saya sudah already install, sudah yang terinstall yang terbaru ya. Semua sudah terinstall. Nah, ini yang kita butuhkan untuk materi kali ini. Oke, kembali lagi ke bahasan kita yang pertama, yaitu convolutional neural network. Nah, apa itu convolutional neural network? Oke, terlebih dahulu kita memahami proses-proses yang bisa dilakukan, olah citra yang bisa dilakukan dengan AI ya, karena ini harus kita pahami, masing-masing AI itu memiliki kegunaan yang berbeda-beda ya. Oke, yang pertama adalah object recognition, atau bisa ada juga yang mengatakan image classification. Nah, ini yang akan kita bahas saat ini, karena kegunaan convolutional neural network atau CNN itu adalah untuk image recognition ya. Fungsi dasar utamanya adalah image recognition. Nah, ini adalah kita mengenali ya gambar secara utuh ya, gambar secara utuh. Satu file gambar itu begitu diproses dengan CNN, maka dia hanya akan mengeluarkan output satu gambar ini masuk klasifikasi gambar apa. Contoh di sini yang paling dominan adalah kucing, maka outputnya adalah kucing gitu ya. Kucing, mengenali satu gambar ini secara utuh adalah ini adalah gambar kucing. Nah, ini adalah image classification atau object recognition ya. Semua dikenali seluruh file gambar gitu. Kemudian yang kedua adalah object detection ya. Object detection ini adalah mengenali objek apa saja yang ada di dalam gambar. Nah, ini lebih dalam lagi ya, lebih dalam improvement dari object recognition. Kalau ini bahkan memberikan bounding box ke masing-masing objek gitu ya. Ini contohnya cat, diberikan bounding box, berarti dia tahu lokasinya, pixelnya ada di mana, mengetahui. Kemudian di dalamnya ada ball, berarti dia melakukan image classification setiap objek yang ada di sini ya. Jadi dilakukan image classification, namun di setiap pixel yang ada di sini dilakukan klasifikasi. Kalau ini semua ya, semua apa yang paling dominan cat ya, kucing. Kalau ini dilakukan per bagian ya, per bagian. Berarti gambar itu dipotong-potong, kemudian dicari tahu di masing-masing potongan itu ada apa saja ya, istilahnya seperti itu. Lebih lanjut adalah image segmentation, yaitu memisahkan objek dengan warna tertentu ya. Tidak hanya seperti ini bounding box, namun ini memisahkan ya, bahkan memisahkan objek itu dengan warna tertentu ya, disegmentasi, dipisahkan gitu ya. Contohnya ini kucing berwarna merah, kemudian bola berwarna hijau, sedangkan background ya itu berwarna biru ya, biru muda ini. Kemudian image captioning ini lebih tinggi lagi, yaitu aktivitas apa yang dilakukan oleh gambar ini ya. Ini contohnya a cat playing with a ball, berarti lebih jauh lagi. Nah, ini pengenalan gambar ya, pengenalan gambar. Kemudian ada menjawab pertanyaan ya.
ketika kita berikan prompt ya, how many balls in image, maka AI akan menjawab ya, 1 begitu ya. Kemudian lebih jauh lagi ada image generator. Ketika kita memberikan prompt ya, maka AI akan menghasilkan gambar ya, membuat gambar ya. A cat is playing a ball, maka AI akan mengenerate pixel per pixel yang berkaitan dengan apa yang kita isikan gitu ya, prompt apa yang kita isikan. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Maka kita akan pelajari yang awal dulu, yang awal ya. Di mata kuliah ini kita akan mempelajari object recognition, detection, mungkin nanti akan ke semantic segmentation ya, segmentasi gambar. Nah, kita akan belajar object recognition atau image classification dengan CNN ya. Oke. Nah, dalam image classification atau object recognition ada 2 jenis. Yang pertama bisa dilakukan dengan machine learning secara konvensional, kemudian deep learning. Nah, ini memisahkan olah citra dan AI machine learning itu secara terpisah. Diprosesnya secara terpisah. Yang pertama di ekstraksi ciri ya. Kita tahu ekstraksi ciri bisa dengan GLCM, kemudian berbagai macam metode ekstraksi ciri atau ekstraksi fitur itu. Nah, itu diekstraksi ciri-ciri apa saja yang ada di dalam image ini ya, diekstraksi, kemudian ciri-ciri tadi dimasukkan ke dalam metode klasifikasi, contohnya neural network, kemudian SVM dan seterusnya ya. Nah, ketika dia memasukkan image, misalkan kita masukkan gambar, ekstraksi ciri akan memberikan parameter ya, angka-angka terkait ciri di sini. Misalkan ada power, energi, kemudian brightness, kemudian correlation, autocorrelation dan seterusnya. Itu yang menggunakan GLCM. Nah, kemudian classifier atau klasifikasinya akan mengenali dia apel misalkan, atau ketika kita masukkan satu gambar ini maka dia mengenali ini termasuk kelas jeruk. Nah, ini secara konvensional seperti ini. Nah, kalau dengan metode konvensional ini memakan kita harus mempunyai pemahaman lebih terkait gambar dalam ekstraksi feature. Jadi kunci utamanya ada di sini gitu ya. Kunci utamanya ada di ekstraksi feature. Nah, ini yang harus kita dalami terlebih dahulu. Nah, berikutnya di era dekade terakhir ini, di era 10 tahun terakhir ini ya, mulai dari 2012 ke sini, itu muncul yang namanya deep learning, yang idenya adalah menggabungkan ekstraksi ciri langsung ke dalam networknya ya, neural networknya ya. Misalkan di sini adalah CNN, menggabungkan neural network dengan proses konvolusi ya. Konvolusinya pun itu berupa network ya. Ciri khas dari network itu adalah output proses selanjutnya didasarkan dari input proses sebelumnya ya. Jadi satu input diproses, kemudian jadi output itu dijadikan input lagi di network selanjutnya ya, di bagian selanjutnya. Nah, ini network ciri khasnya seperti itu. Nah, convolutional neural network itu juga seperti itu. Proses konvolusinya dijadikan input di proses selanjutnya. Nah, ekstraksi cirinya itu menggunakan konvolusi tadi, kemudian nantinya akan diklasifikasikan dengan metode yang sama dengan di sini karena CNN basisnya adalah neural network ya, menggunakan neural network. Nah, itu bagiannya. Nah, arsitekturnya atau model dari CNN itu ya, tadi saya sudah jelaskan, ada ekstraksi ciri, kemudian ada bagian classification ya. Ini dua hal yang sama.
Ini disajikan secara 2 dimensi, ini secara 3 dimensi. Nah, gambar ketika masuk ya bisa berupa gambar 3 dimensi, 3 channel RGB ataupun 1 channel grayscale. Nah, itu dilakukan konvolusi dulu, kemudian max pooling, kemudian konvolusi lagi, max pooling. Konvolusi di sini ditambahkan satu ya, ReLU, fungsi aktivasi yang juga sering kita gunakan ke dalam di dalam neural network ya. Fungsi aktivasi linear ya, di sini linear yang non negatif ya. Nah, jadi dikonvolusikan plus ReLU, kemudian max pooling, konvolusional, max pooling, nah flatten. Nah, ini apa? Istilah-istilah ini apa? Kita akan pelajari hari ini di kali ini ya, di video ini. Kemudian setelah masuk flatten ini masuk ke neural network. Nah, kita tahu bahwa gambar itu 3 dimensi ya, atau 3 channel RGB. Nah, sedangkan neural network itu prosesnya adalah 1 dimensi ya, 1 dimensi. Nah, konvolusi tadi selain mengekstraksi ciri, kemudian dilakukan flatten di sini ya. Flatten ini mengubah array 3 dimensi menjadi vektor 1 dimensi saja. Yang ini ukurannya dijadikan input sesuai dengan konvolusional neural network di sini ya. Kemudian proses konvolusi ya sudah kita pelajari bersama bagaimana proses konvolusi itu dilakukan ya, atau filter ya. Konvolusi itu bisa dilakukan atau di nama lainnya adalah filter ya, dilakukan penfilteran. Nah, ini untuk mengekstraksi ciri dari gambar itu sendiri. Nah, bagaimana apa itu konvolusi, max pooling, konvolusi, kemudian ReLU itu apa? Kita akan pelajari selanjutnya di bagian ini gitu ya. Oke, konvolusi seperti biasa sudah kita jabarkan, yaitu proses memfilter suatu gambar. Misalkan di sini ada gambar 2 dimensi ya, hanya ada gambar 1 channel ya. 1 channel berarti dia 2 dimensi. Nah, ini 1 channel ini punya ukuran X dan Y ya, pixel X dan Y, kemudian dikonvolusikan oleh salah satu kernel ya. Kernel ya, prosesnya dilakukan perkalian, kemudian dijumlah, digeser, perkalian, dijumlah, digeser gitu ya. Nah, ini dilakukan seperti sama, konvolusi seperti yang kita lakukan di pengolahan citra biasa sama. Nah, hasil dari konvolusi ini akan menghasilkan sebuah citra dengan ukuran ini ya. Jumlah input ya, ini berapa ukuran inputnya, kemudian dikurangi filter atau kernel size-nya dibagi stride. Stride itu adalah pergeseran ya, pergeseran. Misalkan konvolusinya ini kernelnya 3x3, berarti akan diproses di sini terlebih dahulu 3x3. Nah, stride itu adalah berapa bergeser, berapa pixel pergeserannya. Kalau stride-nya 1, berarti konvolusinya tiap 1 pixel. Setelah ini diproses, maka dia akan bergeser ke tahap berikutnya. Ini stride ya. Nah, konfigurasi-konfigurasi tadi menghasilkan output yang berbeda, Nah, rumusnya ini jumlah input ya, ini pixelnya berapa, ukuran pixelnya berapa, kemudian dikurangi kernel size-nya dibagi stride-nya ditambah 1. Oke. Nah, oke, kita ilustrasikan bagaimana proses konvolusi tadi ke dalam sebuah pemrograman. Kita lihat ya, ini new file, kita ambil new file Python, kemudian import
kita tetap menggunakan CV, OpenCV untuk meload image. Kemudian ada torch ya, torch. Nah, kita masukkan dulu sebuah gambar CV2. Di sini saya punya sebuah gambar ya, sebuah dataset ya, sebuah dataset CIFAR. Di sini ada 50.000 gambar ya, 50.000 gambar, yang mana 50.000 gambar ini punya 10 kelas, 10 jenis ya. Nanti kita pelajari dan kita akan mentraining ini. Cuma kita pelajari tadi arsitektur CNN terlebih dahulu. Kita save di sini ya. Oke, di sini arsitektur CNN. Kita pelajari ini dulu. Nah, sini saya ambil gambar dari dataset tadi. Kalian boleh ngambil gambar yang lain ya. Saya ngambil gambar di sini karena ukurannya kecil, dataset ini 32 piksel kali 32 piksel. Di sini bentuknya PNG. Train gambar nomor 1. Oke, saya coba run dulu. Tidak, belum saya open folder ya. Bentar, ini ada di luar ya. Ada di dalam sini. Saya keluarkan terlebih dahulu. Oke. Train 1.png. Ya. Di saya cara loadnya seperti ini, atau saya ambil satu gambar saja biar lebih mudah. Di sini ditaruh folder yang sama ya, ini 1.png, satu folder yang sama. Oke, sudah bisa. Nah, ini kita lihat ukurannya ya, IMG. Kita print 6p ya, 6p belum, 6p SNP. Oke, 6p shape. Nah, ini ada sebuah gambar, ukurannya pixelnya 32, kemudian channelnya RGB seperti ini. RGB ada di belakang. Nah, susunan dari image secara umum semuanya sama. Ya, vektornya berupa pixel XY, kemudian ke belakangnya adalah jumlah channelnya. Di sini kita channelnya RGB berarti ya. Nah, saya kenalkan dulu dalam memproses di deep learning menggunakan platform PyTorch maupun platform yang lain, TensorFlow ya, punyanya Google. Itu harus kita ubah dulu bentuk image ke dalam tensor. Setiap kita learning harus dataset dan seterusnya kita harus ubah ke dalam tensor. Caranya adalah kita butuh library lain ya, library lain.
torch vision ya, torch vision dot transform. Transform. Nah, transform library lain yaitu transform. Di sini transform dot to tensor ya. To tensor artinya mengubah gambar menjadi tensor. Nah, IMG yang berbentuk tensor ya, IMGT itu ditransform dari gambar. Oke. IMGT. Nah, oke. Nah, tensor itu merubah array yang awalnya pixel X, pixel Y, kemudian channel, dirubah susunannya channel dulu ya, kemudian pixel X, pixel Y. Selain itu, yang awalnya image itu ya, ini saya print lagi bentuk image-nya. Selain itu, image yang awalnya berukuran ya, intensitasnya 0 sampai 255 ya, 0 sampai 255 dengan tensor ya. Jika image itu berbentuk tensor, itu dirubah menjadi hanya 0 sampai 1 ya. Atau dinormalisasi kalau Anda masih ingat di mata kuliah olah citra, bahwa neural network itu bekerja lebih baik ketika datanya sudah dinormalisasi antara 0 sampai 1. Maka tensor itu melakukan pemrosesan tadi ya, mengubah gambar yang intensitasnya 0 sampai 255 dirubah ke dalam 0 sampai 1. Jadi di jumlah image tadi semuanya masing-masing pixel dibagi 255 ya. Prosesnya seperti itu. Kemudian disusun yang awalnya adalah pixel-pixel channel ya, pixel-pixel channel disusun jadi channel pixel-pixel. Nah, ini semua gambar yang ada yang akan diproses di CNN maupun di metode deep learning itu harus dirubah ke tensor dulu. Nah, kemudian kita ambil satu proses konvolusi ya, misalkan ini konvolusi 1. Konvolusi 1 adalah torch ya, ambil di sini ya. NN adalah torch.nn. Maka di sini NN convolutional 2 dimensi. Kalau kita bekerja di image yang mempunyai channel 3 channel RGB, maka konvolusinya 2 dimensi ya. Konvolusinya 2 dimensi. Dimensinya konvolusi kan kalau 1 dimensi hanya ke kanan ya, seperti ini. Nah, kalau 3 dimensi berarti 2 dimensi berarti konvolusi ke kanan, kemudian ke channelnya ke belakang begitu ya. Kalau hanya citranya grayscale, maka cukup konvolusi 1 dimensi saja. Nah, konvolusi seperti ini. Nah, ini tadi kita harus tahu dulu kalau setelah dirubah tensor, disusun channelnya di depan. Channelnya di sini ada 3, maka di sini parameter yang ada di konvolusi adalah channel terlebih dahulu. Itu 3 ya, channel, jumlah channel. Nah,
output ini akan kita jadikan berapa ya channelnya. Dalam convolutional neural network biasanya channelnya itu dinaikkan, tetapi size-nya nanti akan dikecilkan gitu ya, size-nya akan dikecilkan. Nah, ini misalkan kita ambil 6 ya, ambil 6 berarti kita punya 6 kernel ya, gambar 3 dimensi tadi kita punya 6 kernel. Nah, kemudian dijadikan punya 2 kernel, kalau outputnya jadi 6 berarti punya 2 kernel, 3 menjadi 6 ya. Jadi ada 2 filter yang pertama menghasilkan 3 gambar channel yang pertama, filter yang kedua menghasilkan 3 gambar berikutnya. Berarti kita punya 2 filter di sini. Kalau 3 banding 6 ya, outputnya harus berbanding genap ya, 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya gitu ya, 4 kali lipatnya, 6 kali lipatnya gitu ya, outputnya di sini. Itu kemudian kernel size. Nah, kernel size ini biasanya kalau ingin proses konvolusinya ringan ya dilakukan dengan kernel kecil 3 ataupun 5 ya. Ini 3. Nah, ini yang saya bilang tadi straight ya. Straightnya ada 1 ya, defaultnya 1, gesernya 1 per 1. Oke. Kita rubah image tensor ke dikonvolusikan ya, konvolusikan IMGT. Nah, kemudian kita lihat setelah dikonvolusikan menjadi ukuran berapa. Nah, ini awalnya gambar berukuran dimensi channelnya 3, pixelnya 32. Nah, dengan kernel size 3, outputnya menjadi 6, 30, 30. Ya. Bagaimana kita menghitungnya? Di sini. Ya, di sini. Nah, ini. Tadi kita bekerja pada sebuah gambar berukuran 32 kali 32. Maka N di sini adalah 32 kali 32 ya. 32. Kemudian kernelnya tadi kita pakai 3. Straightnya 1. Nah, maka 32 kurangi 3 adalah 29. 29 dibagi 1 adalah 29 ditambah 1 jadi 30. Nah, itu kalau kita memakai kernel 3 ya. Kalau memakai kernel 5 maka menjadi 28 ya. 28 32 kurangi 5 27 ya, 27 dibagi 1 27 ditambah 1 28. Nah, ini kernelnya. Nah, straight itu langkahnya misalkan 2 langkah. Kalau 2 langkah ya jadi dibagi 2, 14 ya, 14. Jadi dibagi 2, 14. Nah, artinya kalau straightnya itu terlalu jauh, maka ya, kalau straight tadi terlalu jauh, ini pergeseran kernelnya ini kalau 2 kali lipat, kalau 1 kan di sini, kalau 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat straightnya, maka ada informasi yang hilang ya, 2 pixel ini hilang, tidak dikonvolusikan ya, tidak dikonvolusikan kalau straightnya terlalu jauh langkahnya. Kalau dekat-dekat, nah informasinya akan tetap
ada ya. Kalau stride-nya terlalu jauh, itu stride. Kemudian ini sudah kita mengetahui bagaimana setelah dikonvolusikan feature map tadi, ciri tadi, itu hasilnya ukurannya jadi berapa. Kemudian berikutnya ada yang namanya padding. Padding ini ketika kita ingin memiliki outputnya itu memiliki tepi gitu ya. Karena tidak adanya padding itu tidak ingin mengurangi informasi yang ada di tepi. Misalkan objeknya ada di tepi-tepi gitu ya. Di ujung tepi ini ditambahkan padding ya, biar tidak terlalu mengecil ya. Terlalu mengecil ketika dikonvolusikan nanti. Nah, itu ada yang ditambahkan padding di sini ya. Contohnya kita ambil kalau adanya padding sama dengan 1. Nah, hasilnya maka ini yang awalnya 6 kali 14 kali 14 nanti menjadi 6 kali 15 ditambahkan tepi di situ ya. Nah, ditambahkan tepi. Terkadang ada yang menggunakan dan tidak ada begitu ya. Kalau objek yang di learning berada di tengah semua ya, saya rasa padding di sini tidak perlu. Nah, berikutnya adalah ReLU atau Rectified Linear Unit. Ini sudah kita pelajari di neural network, merupakan fungsi aktivasi ya. Input X, outputnya X. Nah, outputnya A ya. Input X, outputnya A. Nah, ReLU itu fungsi aktivasi linear di mana ketika inputnya negatif dia bernilai 0, kemudian inputnya naik, maka outputnya ikut naik secara linear gitu ya, secara linear. Maka disebut rectified atau tanpa nol, non-zero. Kemudian linear unit karena naiknya menjadi linear. Ini fungsi aktivasi linear. Oke. Kita ambil contoh di sini. Fungsi aktivasinya itu menggunakan import touch nn functional. Nah, setelah dikonvolusi tahu, kemudian ini image insert, kita pakai f.relu. Nah, relu ini menjadi non-zero ya. Kita pelajari dulu apa layer-layer yang ada di konvolusi. Nah, ini awalnya ada nilai negatifnya, karena setelah proses konvolusi ada nilai negatifnya, maka setelah ada relu tidak ada lagi negatifnya menjadi 0 di sini ya. Negatifnya menjadi 0. Ini relu, fungsi aktivasi untuk melinearkan kembali citranya menjadi 0 sampai 1. Kemudian yang ada di neural network adalah pooling ya. Pooling ini fungsinya downsampling ya, mengecilkan kembali ya, mengecilkan kembali. Tadi kalau kita lihat sebuah gambar dikonvolusikan menjadi naik ya, 32 menjadi 28 ya, 30 ya. Kemudian max pooling ini mengambil ciri utama yang paling dominan ya, yang paling dominan ada 2, average pooling dan maximum pooling.
dan juga sekaligus mendownsampling atau mengecilkan gambar tadi ya. Daripada gambar yang berukuran besar tadi di neural network diproses dengan banyak sekali pixel, maka dilakukan downsampling, dikecilkan dan diambil ciri yang paling dominan. Ada dua, maksimum pooling dan average pooling. Maksimum pooling berarti mengambil nilai maksimum dari hasil konvolusi tadi, kemudian average pooling berarti mengambil nilai rata-rata. Contoh, ini sebuah hasil konvolusi image yang awalnya ukuran 4x4 ya, 4x4. Kemudian dilakukan max pooling dengan filter 2x2 dan pergeserannya 2 ya. Pergeserannya 2. Nah, ini contoh di sini ini filternya 2x2 berarti diambil dari 4 diturunkan menjadi 2. Gampangnya seperti ini. Kalau filter kita 2, max pooling itu rumusnya adalah ukuran pixel X ya, tinggi, lebar Y itu dibagi dengan filter poolingnya, ukuran filter poolingnya. Jadi kalau kita punya gambar 4x4 dengan filter 2x2, maka hasil dari max pooling adalah ini 4 dibagi 2 berarti ini 2x2. Nah, dan ini dilakukan pergeseran setiap 2. Maka di sini misalkan 12, 20, 8, 12 ini menghasilkan 20 ya, menghasilkan 20 karena di 4 pixel ini filter 2x2 di filter 2x2 ini nilai maksimumnya 20. Kemudian yang ini 30, yang ini adalah 112, kemudian yang ini adalah 37. Nah, ini adalah max pooling. Kemudian kalau average pooling ya nilai rata-rata dari masing-masing ini. Contoh kita ambil ini tadi max pooling. Ini konvolusinya pooling neural network dot max pooling. Max poolingnya tetap 2 dimensi. Tadi ukurannya 2 ya, kernelnya 2x2, straightnya 2 ya. Oke. Ini pool dari IMG. Kemudian kita lihat ukurannya. Nah, nih 15 tadi awalnya 30 kali 30 ya. 30 kali 30. Ini gambarnya tidak di print dulu biar kelihatan. Nah ini pooling IMG. Nah, seperti ini. Nah, 15 bagi 2, 14,5 dibulatkan jadi 7 ya. Kalau ini pakai straightnya 2. Kalau tadi tanpa straightnya 1, atau kalau default tidak diberi seperti ini ya, tidak diberi seperti ini, otomatis straight dan paddingnya tidak ada 0, kemudian straightnya 1 ya. Straightnya 1 dari 32, straight 1 ya,
kernelnya 5 ya, 32 dikurangi 5, 27 dibagi 1, 27 ditambah 1, 28. Kemudian dilakukan pooling kernel 2 kali 2 ya, 28 bagi 2 14, 28 bagi 2 14. Nah, ini adalah pooling. Kemudian setelah itu ada fitur yang namanya flatten. Flatten ini melakukan meratakan ya, meratakan ini meratakan. Ini kan sebuah metrik ukuran 6 kali 14 kali 14 ya, 6 kali 14 kali 14, maka flatten menjadikannya vektor ukuran 784 ya, flatten kita lakukan flatten IMGT ya, sama dengan nn adanya di torch.flatten IMGT. Nah, ini proses sebelum dimasukkan ke convolutional neural network ya. 6 kali 14 kali 14 1176 ya, benar, 1176. Jadi disusun menjadi satu vektor gitu ya. Awalnya itu 14 6 kali, sekarang jadi satu tapi kecil-kecil dan hanya satu baris gitu ya. Itu flatten sebelum dilakukan convolutional neural network. Maka sebelum dilakukan proses klasifikasi di neural network, maka input di neural network kalau seperti ini harus ada 1176 input ya, inputnya, lebar inputnya X-nya itu 1176 input. Nah, ini adalah proses-proses konvolusional yang ada di CNN ya. Ya, proses-proses yang ada di CNN ini convolutional ReLU, kemudian pooling tadi ya, convolutional ReLU, pooling, kemudian di tahap terakhir flatten. Nah, di sini tadi kita hanya satu tahap konvolusi ya, satu tahap konvolusi. Kalau saya hilangkan print ini ya, saya hilangkan print ini hanya satu tahap konvolusi ya. Ini inisialisasi. Nah, ini prosesnya hanya konvolusi, ReLU, pooling, satu tahap. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa konvolusi max pooling ini bisa dilakukan berulang kali. Ada yang 2 tahap konvolusi ini secara sederhana, ada yang 3 tahap konvolusi ya. Berarti ada konvolusi max pooling, konvolusi max pooling, konvolusi max pooling, baru flatten ya. Itu arsitekturnya, berarti jaringannya menjadi lebih lebar lagi, yang nantinya juga mempengaruhi akurasi dalam training. Oke, demikian video kali ini ya. Video kali ini bagaimana arsitektur dan bagaimana pemrograman atau membuat arsitektur dalam tahapan konvolusi ini ya, dalam tahapan konvolusi ini. Nah, selanjutnya ya, di video selanjutnya kita akan belajar secara utuh ya, secara utuh bagaimana membuat CNN dari awal sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Hari ini kita belajar dasar teori konvolusi, kemudian apa itu CNN, kita
kita kenalkan dulu. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas CNN secara full. Demikian video kali ini, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.